Halo, welcome to Movie Fair. Tim nonton udah siap ya? Reunian harusnya menjadi suatu hal yang menyenangkan ya. Tapi gimana kalau reuniannya bakal ketemu sama mantan istri plus suami barunya? Kira-kira apa jadinya ya? Film yang akan saya rekap kali ini adalah The Invitation atau Undangan. Merupakan film thriller horor yang dirilis tahun 2015. Will bersama dengan pacarnya Kira sedang menuju rumah mantan istrinya Aiden yang mengadakan pesta makan malam. Dan di sini Aiden udah punya suami baru, namanya David. Di tengah perjalanan, Will tahu-tahu menabrak seekor coyote. Ia pun memukul coyote itu hingga mati. Biar nggak tambah menderita kali ya. Awalan yang udah agak creepy. Perjalanan dilanjutkan dan sampailah mereka di rumah David dan Eden, yang dulunya merupakan rumah Will juga. Mereka pun bertemu teman-temannya yang udah pada nyampe duluan, yaitu Gina, Tommy, Miguel. Miguel ini pacarnya Tommy ya. Kemudian ada Claire dan Ben. Gina pun mengatakan kalau Choi, pacarnya, mungkin akan datang terlambat. Dan tentu saja Eden dan David. Ini adalah pertama kalinya mereka bertemu kembali setelah 2 tahun berpisah. Pisahnya gara-gara apa? Tonton terus ya. Acara peluk-pelukan pun selesai dan tiba-tiba Sadie muncul. Ia merupakan kenalan Eden dan David dan ikut tinggal di rumah tersebut. Will kemudian pergi ke dapur untuk minum dan ia mulai teringat kejadian percobaan bunuh diri Eden di masa lalu. Tahu-tahu Eden datang menghampirinya dan ngobrol bentar. Di sini terlihat kalau jendelanya dipasang teralis ya. Will merasa ada yang berbeda dari Eden. Tiba-tiba Ben ikut nimbrung dan Eden menamparnya dengan sangat keras saat ia bercandaan tentang cara Eden menghilangkan rasa sakit. Duh, kasihan belum-belum udah digampar. Saat keluar, Eden menghampiri Ben dan memberinya minuman, kayak udah be aja gitu. Will kemudian diajak ngobrol sama Claire di tangga, sementara pandangannya tertuju pada David. Tiba-tiba ada yang datang, yaitu Pruitt, temannya David dan Eden. Setelah itu, Will melihat David mengunci pintu depan dan kunci dimasukkan ke dalam sakunya. Perdebatan singkat pun terjadi antara mereka. Pada akhirnya, kunci ditancapkan kembali. Will kemudian diminta untuk mengambil kayu bakar dan ia sempat melihat Eden menyembunyikan sesuatu di laci kamar, yang ternyata adalah sebotol pil obat. Will pun kepergok oleh David karena masuk ke kamar mereka. Lagi-lagi ia teringat masa lalunya. Ternyata, Will dan Eden pernah punya seorang anak laki-laki, dan mereka kepergok saat lagi bermesraan. Bisa santuy gitu ya di depan anak sendiri? Haduh. Kembali ke ruang tengah, David memberitahu tentang suatu perkumpulan yang bernama The Invitation di daerah Meksiko, di mana ia dan Eden bertemu plus ketemu Sadie dan Pruitt. Jadi perkumpulan itu kayak membantu orang-orang yang mengalami depresi atau trauma agar menjadi bahagia dan tidak ketakutan lagi. Ceritanya, David kemudian menunjukkan sebuah video di mana pemimpin perkumpulan tersebut terlihat sedang menenangkan seorang wanita yang sekarat dan kemudian meninggal. Annie is safe now. Pada kaget dong habis lihat videonya. Oke, lanjut. Untuk mencairkan suasana, mereka bermain game di mana setiap orang mengatakan apa yang mereka inginkan, bergiliran. Awalnya baik-baik aja, sampai Eden mencium Ben dengan penuh semangat. Dan mereka mendengar pengakuan Pruitt yang tidak sengaja membunuh istrinya sendiri. Well, she had her hand out, staring at me. She collapsed and she was gone. Pruitt pun datang ke perkumpulan tersebut dan akhirnya bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Katanya, kisah yang cukup ngeri ya. Claire di sini menjadi tidak nyaman dan ingin segera pulang, namun dicegah David. Will pun membantu Claire dan pada akhirnya ia berhasil keluar rumah, tapi diikuti oleh Pruitt. Alasannya karena mobilnya Pruitt menghalangi mobilnya Claire. Will memperhatikan setiap pergerakan yang ada di luar, dan pandangannya terhalangi tembok saat Pruitt menghampiri mobil Claire. Tiba-tiba ia dikejutkan oleh David. Mereka pun ngobrol bentar dan David bilang kalau ia tidak nyaman dengan sikap Will yang terlalu curiga. Setelah itu mereka naik lantai 2 dan saatnya makan malam. Will kembali teringat akan masa lalunya.
Ini memorinya. Saat acara ulang tahun, tak disangka anaknya meninggal ketika bermain di halaman rumah tersebut. Oke, jadi ini sebabnya kenapa di awal tadi ada scene di mana Eden mencoba bunuh diri. Dan Eden tiba-tiba saja menghilang dan akhirnya berpisah dengan Will. Bisa dibilang Eden dan Will ini punya kesedihan yang sangat mendalam karena kehilangan putra mereka. Makan malam selesai dan Will turun ke bawah. Ia melihat Sadie sedang berpose wajah aneh dan tahu-tahu Sadie menghampiri Will di kolam dan menggodanya. Will kemudian mencari ketenangan di luar. Tiba-tiba ia mendapat sinyal HP dan ada pesan suara dari Choi yang bilang kalau ia datang duluan dibanding tamu lainnya. Tapi Choi kan gak kelihatan dari awal toh. Will pun kembali ke meja makan dan tiba-tiba lampu mati. Ternyata Eden dan David memberikan kejutan kue ulang tahun kepada Miguel. Ya elah, kirain ada apaan. Saat itulah Will menanyakan keberadaan Choi sambil agak emosi kepada Eden dan David. Tapi mereka bilang kalau belum lihat Choi sama sekali. Will bersikeras tentang perilaku aneh mereka. Will kesal melihat Eden yang terlihat baik-baik saja setelah anak mereka meninggal. Kayak udah ngelupain anaknya sendiri gitu. Dan tiba-tiba Choi datang dan mengatakan bahwa ia telat karena ada panggilan kerjaan. Will tampak bingung dan malu. Ia pun meminta maaf kepada mereka atas aksi teriak-teriaknya tadi. Will menjernihkan pikiran sejenak dan disamperin Kira. Ternyata Will masih menyimpan rasa bersalah atas kematian anaknya dulu dan mengatakan kalau Kira tidak dapat membantunya. Hal ini otomatis membuat Kira sakit hati dan meninggalkan Will sendirian. Sesaat kemudian, Will masuk ke dalam dan kembali mengenang masa lalu di kamar anaknya. Tiba-tiba ia mendengar suara dari arah luar, dan terlihat David sedang menyalakan lampu Petromax berwarna merah. Buat apa coba? Will mulai mengecek meja dan menemukan laptop yang isinya adalah video tentang perkumpulan itu lagi. Ia merasa pesan yang disampaikan cukup aneh. Tonight is the night our faith is made real. Believe and give yourself over. Tahu-tahu Pruitt mengetok pintu dan mengajaknya untuk ikut bergabung kembali di atas. Minuman pun dituangkan dan diberikan kepada setiap orang. Will kembali mengawasi mereka. Look at these people. So happy to be here with you. Awalnya mau cheers gitu kan, tapi Gina udah minum duluan karena haus. Kemudian Will memecahkan gelas-gelas mereka, takut akan diracuni. Tiba-tiba ia pun diserang oleh Sadie, dan tak sengaja melempar Sadie sehingga kepalanya berdarah. Di saat yang bersamaan, Gina sudah tidak bernapas dan mulutnya berbusa. Jadi benar ya ketakutan Will, karena mereka memang benar diracuni. Miguel pun mulai menolong Gina sementara Ben tidak mendapat sinyal saat ingin menelpon 911. David tiba-tiba datang dan menembak Miguel hingga tewas. Oh wow, apa yang sedang terjadi sebenarnya? Pruitt kemudian mengambil alih pistol dan mulai menembak Choi, sementara Ben, Kira, dan Will lari ke bawah. Tommy yang ingin menyerang David malah dihalangi Sadie, bahkan disabet pakai pisau. Pintu rumah sudah terkunci, Sadie tiba-tiba menyerang Will dan Kira. Namun mereka berhasil kabur masuk ke dalam suatu kamar. Dari situ mereka melihat Ben yang tertangkap dan dibunuh. Merasa terjebak, mereka akhirnya memutuskan untuk keluar dan melawan. Mereka sempat nguping pembicaraan Eden dan David. Di sini ketahuan kalau David lah yang memberi ide pembantaian, sementara Eden hanya ingin meracuni dan membuat mereka semua meninggal dengan tenang. David pun memaksa Eden untuk menyelesaikannya. Hal ini dilakukan untuk melepaskan kesakitan mereka selama ini. Kayak maksa orang untuk bunuh diri massal ya berarti. Bener-bener udah sinting orang-orang nih. Kira dan Will mengambil pentungan yang ada di Sadie saat ia udah sekarat berdarah-darah. Dan mereka menuju ke atas karena Will yakin ada satu pintu keluar di sana. Setelah sampai, ternyata pintu yang dimaksud sudah tidak ada. Kali ini mereka benar-benar udah terjebak. Pruitt datang dengan membawa pistol dan terjadi perkelahian antara mereka. Endingnya, Kira berhasil menghantam Pruitt hingga tewas. Mereka pun keluar ruangan dan Eden tiba-tiba menembak Will, lalu menembak perutnya sendiri. Seketika itu terdengar David yang memanggil Eden dari bawah. Eden? Di sini Tommy masih hidup ya. Ia pun mulai menyerang David, menusuknya hingga tewas. Oke, akhirnya udah pada mati ya orang-orang sintingnya. Eden yang udah sekarat memanggil Will dan meminta maaf. Permintaan terakhirnya adalah ingin dibawa keluar dan ia pun meninggal. Jadi yang selamat ada Will, Kira, dan Tommy.
Mereka mendengar banyak suara teriakan dan tembakan di sekitar sana, serta suara helikopter dan mobil polisi. Dan terlihat banyak cahaya merah dari rumah-rumah di kawasan tersebut, yang artinya di sana juga terjadi pembantaian seperti yang mereka alami. Banyak banget, Pesan yang bisa diambil dari film ini. Jangan datang kalau diajak reunian sama mantan istri, bisa berabe tar. Oke, serius-serius. Trauma merupakan bagian dari setiap orang. Jangan sampai kita tenggelam dalam kesedihan dan mengambil jalan pintas dengan alasan ingin melepas segala kesakitan. Konsultasikan dan cobalah membuka pikiran Anda. Well, sekian rekap dari film The Invitation dan untungnya masih ada yang selamat ya. Sebenarnya dari awal udah diberi petunjuk yang mengacu ke pembantaian di rumah tersebut. Kayak pintu selalu dikunci, susah sinyal, dan jendela dipasang teralis. Cuman belum ketahuan caranya. Semua itu terjawab saat acara minum anggur yang bikin dagdikdukduer sampai ending. Oh ya, kira-kira Claire berhasil selamat gak ya waktu udah ngeluarin mobil? Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!